Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG Kemenak Guru Tertentu tahun 2025. Nama Irda Santina, NIP 2008725200073. Asal sekolah MSen 3 Aceh Besar. Saat ini sedang melakukan UKIN PPG Kemenak Guru Tertentu tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Jakarta dengan materi persamaan linear dua variabel. Inilah video pembelajaran saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Gimana keadaan hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Ada teman-teman kalian yang nggak datang hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Feba. Feba kemana? Sakit. Sakit. Lain selain Feba ada? Siapa? Imam? Imam kemana anak? Sakit. Nah, kita doakan semoga Feba dan Imam bisa sehat seperti sedia kala, bisa berkumpul dengan kita untuk belajar kembali ya. Selanjutnya kita akan berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelas. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga Allah meridhoi kita dalam menuntut ilmu. Oke, selanjutnya untuk menambah rasa nasionalisme kita, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kepada anak-anak, ibu mohon berdiri semuanya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Satria proklamasi, Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk kembali. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, yaitu persamaan linear dua variabel, masih sama seperti minggu lalu. Terlebih dahulu, coba perhatikan ke layar, kita akan melihat di sini kesepakatan kelas. Di sini ada 6 item. Item yang pertama yaitu tentang tanggung jawab, di mana diharapkan kepada semua siswa harus mengumpulkan tugas tepat waktu dan menjaga kebersihan ruangan kelas. Yang kedua, yaitu sikap menghargai. Di sini tidak boleh melemparkan lelucon yang berlebihan atau mengarah ke perundungan. Selanjutnya yaitu berpartisipasi aktif. Di sini diharapkan semua siswa harus aktif berpartisipasi dalam diskusi dan mengajukan pertanyaan. Selanjutnya di sini ada kerjasama. Jadi semua siswa harus akan bekerja sama dalam tugas kelompok dan berkontribusi secara adil. Karena ini tugas kelompok, kerjanya nggak boleh sendiri-sendiri, harus tim kerjanya. Selanjutnya ada kebijakan khusus dan terakhir yaitu menghormati, di mana semua siswa diharapkan harus saling menghormati, menghargai dan mendengarkan saat teman-teman kalian berbicara, terutama waktu presentasi ke depan nanti. Paham semuanya? Paham. Lanjut berikutnya. Kemarin minggu lalu kan kita sudah belajar tentang SPLDV dan ada 2 metode kemarin sudah kita pelajari. Kira-kira kalau ibu tanya sekarang, ada nggak yang masih ingat apa itu SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel? Yang bisa tunjuk tangan? Ya silahkan Nadia.
Sistem persamaan linear dua variabel merupakan persamaan yang memiliki dua buah persamaan linear dan dua variabel. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh teman kalian. Jadi SPLDV tersebut adalah sistem persamaan linear dari dua buah persamaan, di mana di situ ada dua buah variabel. Ingat, hanya ada dua buah variabel. Kemudian, si SPLDV ini bisa ditentukan dengan beberapa metode. Ada 3 kemarin Ibu sampaikan, ada 3 metode. Adakah yang masih ingat di antara kalian? Metode-metode apa saja kemarin? Tunjuk tangan. Ya, Rifkati, silahkan. Pertama dengan metode grafik, Iya. kedua dengan metode substitusi, ketiga dengan metode eliminasi. Tepat sekali yang dikatakan oleh Rifkati bahwa 3 metode yang kita pakai dalam SPLDV ini yaitu yang pertama metode grafik, yang kedua adalah metode substitusi atau mengganti. Yang ketiga adalah metode eliminasi. Dari ketiga metode tersebut, yang 2 sudah kita laksanakan di minggu lalu, yaitu grafik dan substitusi. Yang hari ini yang akan kita pelajari yaitu tentang metode eliminasi. Baik, sebelum masuk ke pelajaran inti, kita harus tahu tujuan dari pembelajaran itu untuk apa sih? Nah, ini tujuannya. Jadi, setelah mengikuti pembelajaran dengan model PBL, peserta didik mampu. Yang diharapkan ini tujuannya. Yang satu, menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode eliminasi dengan tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuannya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel pada masalah kontekstual menggunakan metode eliminasi yang tepat. Setelah tujuan ini sudah ada, pasti ada manfaat dari sebuah pembelajaran tersebut. Apa manfaatnya? Jadi SPLDV ini kan biasanya lebih kepada jual beli, ya kan? Dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah proses jual beli tersebut, kita bisa mengetahui harga barang yang kita beli, harga item barang yang kita beli. Misal, ada 2 orang, ada si kakak, ada si adik. Pergi ke toko A. Nah, si kakak beli coklat dan permen misalnya. Harganya misalkan 7.000. Kemudian pulang ke rumah. Ditanya berapa harga satu item. Nggak ingat lagi, pokoknya 7.000 aja. Yang kedua, datanglah si adik. Si adik pergi ke toko yang sama si kakak pergi tadi. Membeli item yang sama persis dengan si kakak. Tetapi dengan jumlah yang berbeda. Otomatis harganya juga berbeda. Pas nyampe di rumah ditanya per item juga mereka nggak tahu. Jadi bagaimanakah solusinya? Bisa kita selesaikan dengan cara SPLDV model eliminasi. Itu manfaatnya. Untuk mengetahui harga barang per item dan untuk mengetahui keuntungan apabila orang yang membeli tersebut menjual kembali. Jadi manfaatnya cukup 2 saja di antara manfaat dan tujuan-tujuan yang lain. Selanjutnya, kita belajar di sini dikatakan dengan menggunakan model PBL, ya kan? Model PBL tersebut adalah model pembelajaran, kepanjangannya ya, PBL itu adalah Problem Based Learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Jadi nanti timbul sebuah permasalahan. Tugas kalian adalah memecahkan masalah tersebut. Paham? Jadi sebuah permasalahan yang harus kita pecahkan. Nanti di LKPD ada permasalahannya, akan Ibu minta tolong kalian untuk mengerjakannya. Oke? Kemudian coba perhatikan layar di depan. Kalau kalian tadi sudah paham apa itu SPLDV, sekarang Ibu mau tanya. Di antara A, B, C, D, ada pertanyaan di situ. Manakah yang merupakan sistem persamaan linear dua variabel? Ingat, sistem persamaan linear dua variabel ya. Dan berikan alasannya. Yang pertama, perhatikan baik-baik gambar yang pertama. Sudah? Gambar yang pertama, pertanyaannya, apakah itu SPLDV? Bukan. Ada yang tahu alasannya siapa? Silahkan, Aminah. Persamaan kedua membuat memuat 3 variabel. Iya, benar. Karena pada persamaan kedua ini ada 3 buah variabel. Itu namanya persamaan linear 3 variabel, bukan 2 variabel. Dah, lanjut yang ke B. Yang ke B ini, perhatikan gambar yang B. Apakah gambar yang B termasuk persamaan linear 2 variabel? Bukan juga. Yang tahu alasannya siapa? Ya, silahkan, Aisyah. Karena persamaan
persamaan kedua ada tanda ketidaksamaan. Iya, benar sekali. Di sini ada tanda sama dengan yang pertama, ini benar. Yang ini ada tanda pertidaksamaan, yaitu lebih kecil, berarti mereka bukan SPLD DV. Lanjut, yang C. Yang C, pertanyaannya benarkah dia SPLDV? Bukan juga. Alasannya siapa yang bisa? Ya silahkan, Abrina. Karena cuma ada satu persamaan. Benar sekali. Persamaan linear dua variabel harus punya dua persamaan. Sedangkan ini cuma ada satu persamaan. Udah. Yang terakhir, yang D. Yang D itu termasuk SPLDV? Iya. Alasannya, kenapa itu termasuk SPLDV? Ya, silakan Nadia. Ya, karena ada dua persamaan dan ada dua variabel. Tepat sekali, karena ada dua persamaan dan dua buah variabel. Oke, ya tegang semua nih ya. Coba sekarang kita rileks, tangannya digoyang-goyang semuanya. Ke depan, ke atas, ke kanan, ke depan kembali. Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, semangat semuanya. Oke, baiklah anak-anak ibu. Selanjutnya ibu akan membagikan LKPD kepada kalian semuanya. Di sini ada LKPD per kelompok ya. Kelompok di mana ya? Ini, dan satu lagi, tolong nak. Coba lihat LKPD masing-masing. Sudah? Sudah. Ada gambar apa di situ? Paket paket ayam di situ. Ada gambar paket ayam. Coba ibu tanya sekarang, apakah kalian pernah beli Ricis? KFC? Pernah. Di situ sama yang tempat Ricis tersebut, resepsionisnya tuh tanya, Ricis mau beli paket yang mana pasti kan? Ya kan? Orang kan tinggal milih paket A, paket B, paket C atau paket D. Pasti yang kalian beli, paket itu disesuaikan dengan orang yang makan ya kan? Kalau anggotanya ada 5 pasti beli paket yang ada 5 ayam. Nah, di sini ada 7 pertanyaan. Oke? Di situ 7 pertanyaan tersebut nanti ibu bagi per kelompok. Misalkan kelompok 1 begitu selesai nanti presentasikan soal nomor 1, 2, kelompok 2 nanti nomor 3, kelompok 3 nanti nomor 4, kelompok 4 misalnya nomor 5, 6, kelompok 5 nomor 7 presentasi ke depan. Jadi permasalahan dari pertanyaan ini silahkan dikerjakan per kelompok. Ingat ini tugas kelompok bukan individu. Sudah silahkan dikerjakan. Sudah dibaca? Sudah? Baca, lihat permasalahannya yang mana? Yang paketnya? Coba. Oke. Nah, langsung lanjut buat ke yang pertama ini, misi yang pertama, misi yang kedua, ya. Sudah? Paham permasalahannya? Sudah dibaca? Ya, lanjutkan. Ya, ingat pasangan paket manakah yang jumlah hasilnya sama. Berarti dilihat disesuaikan dengan gambar, ya. Nanti baru diisikan nomor 1 dan nomor 2. Nanti lanjut terus nomor 3, oke? Sudah paham? Ya. Lihat di paketnya, nak. Coba buka sini. Di gambar ayam tadi ya. Nah, di paketnya itu cari dari paket tersebut yang mana ditanya. Paket A bagaimana? Paket 2, paket 3 dan paket tulis di sini dalam model matematikanya ya. Ingat yang tabel kedua itu dikerjakan, disuruh ubah ke dalam model matematika nih ya. Ini selisih jumlah nasi nih. Lihat dari paket 1 dan 2. Coba buka paket 1 dan 2. Selisih jumlah nasi paket 1 dan 2. Ini berapa paket nasinya? 3. Ini 1. Ya kan? Jadi selisihnya 3 dikurang 1. Makanya didapat selisihnya adalah 2. Kalau selisih harganya, nengok dari harganya. Nih harganya berapa? 28.000. Terus paket yang satu lagi berapa harganya? 20.000. Jadi selisih itu apa? Selisih kan pengurangan. Kalau jumlah itu adalah penambahan. Kalau selisih adalah pengurangan. Dari yang terbesar kurangkan yang terkecil. Maka didapat hasilnya seperti yang diminta dari soal tersebut.
Udah, nomor berapa, Nak? Nomor 6. Hampir. Ya. Oke. Ingat nih kerja kelompok ya, kerja tim bukan kerja individu. Ibu lihat, ibu sambil jalan juga sambil melihat siapa yang aktif dalam kelompok, siapa yang agak pasif. Tapi ibu rasa di kelas ini rata-rata aktif semua, insya Allah. Dan mudah-mudahan nilainya sama nanti. Gimana anak-anak? Udah siap semuanya? Kira-kira sudah siap untuk presentasi? Sudah. Oke, sekarang presentasinya kita mintakan untuk kelompok 1 dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sami dari kelompok 1 akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Baik. Mari selesaikan secara matematis. Wala lambang untuk harga nasi dan harga ayam. Harga nasi sama dengan X, harga ayam sama dengan Y. Lengkapi tabel berikut. Iya. Paket 1 X tambah 2Y sama dengan 20.000. Ya. Paket 2 3X tambah 2Y sama dengan 28.000. Ya. Paket 3 2X tambah 3Y sama dengan 32.000. Baik. Paket 4 3X tambah 5Y sama dengan 52.000. Sama semuanya? Sama. Oke, baik. Sekarang ini kan soal untuk LKPD berikutnya kan soalnya ada 7. Jadi sekarang ibu bagi menurut kelompok. Karena kebetulan soal nomor 1 dengan soal nomor 2 tidak ada mencari, hanya menjabarkan saja. Jadi ibu mintakan untuk kelompok 1 cukup menjawab soal nomor 1 dan nomor 2 saja. Nanti yang berikutnya nanti ibu kasih lagi step berikutnya. Dan silahkan kelompok 1. Soal pertama. Iya. Pasangan paket manakah yang jumlah nasinya sama? Jawabannya adalah paket 2 dan paket 4. Iya. Soal kedua, pasangan paket manakah yang jumlah ayamnya sama? Jawabannya adalah paket 1 dan paket 2. Oke. Sudah? Sudah. Udah, coba perhatikan jawaban dari teman kalian. Yang nomor 1 pasangan paket manakah yang jumlah nasinya sama? Jawabannya tadi apa? Paket 2 dan paket 4. Paket 2 dan paket 4. Kelompok lain bagaimana? Ada yang beda jawabannya? Sama semuanya? Sama. Alhamdulillah. Yang soal nomor 2. Di sini dikatakan pasangan paket manakah yang jumlah ayamnya sama? Jawabannya apa? Paket 1 dan paket 2. Ya, kelompok lain bagaimana jawabannya? Samakah jawabannya? Sama paket 1 dan 2. Oke, berarti jawabannya sama semua, paham semuanya? Paham. Kasih applause dulu untuk kelompok 1. Oke, sekarang kepada kelompok 1 dipersilahkan untuk kembali ke tempat. Udah, silahkan kelompok 3 mempresentasikan hasil tugas kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia dari kelompok 3 akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Ya. Pada pasangan paket yang jumlah ayamnya sama, berapakah selisih jumlah nasinya dan berapa selisih harganya? Tentukan harga 1 nasinya. Oke. Selisih jumlah nasi adalah 3 kurang 1 sama dengan 2. Selisih harga paket 28.000 kurang 20.000 sama dengan 8.000. Ya, berarti sekarang menentukan harga 1 nasi. Harus tulis di papan tulis. Siapa yang jadi juru bicara? Juru tulisnya siapa? Dinda. Coba silahkan. Jadi setelah tadi di atas diminta menentukan harga 1 ayam soal nomor 3, sekarang di soal nomor 4 diminta untuk menentukan harga 1 nasi. Jadi dari persamaan berapa di situ? Coba perhatikan baik-baik. X tambah 2Y sama dengan 20.000. Oke, coba perhatikan jawaban dari kelompok 3. Nah, tadi kelompok 3 dimintakan untuk menentukan harga 1 nasi, ya kan? Jadi dari persamaan berikut, yaitu persamaan X tambah 2Y sama dengan 20.000, berarti ini 1 nasi
2 ayam harganya 20.000. Coba lihat sendiri paket berapa itu. Kemudian 3X tambah 2Y yaitu 3 nasi ditambahkan dengan 2 ayam harganya 28.000. Nah, karena di sini variabelnya sudah sama, dicoret aja. Sudah? Sehingga tinggallah X. X, ini 1X. X dikurang 3X berapa? Minus 2X. Sehingga 20.000 dikurangkan 28.000 menjadi min 8.000. Sama juga seperti ini. Pembagian dengan pengurangan minus ini dengan minus di sebelahnya kita bagikan. Min bagi min plus sehingga langsung kita bagi 8.000 dibagi 2 hasilnya adalah 4.000. Berarti nilai satu nasi adalah 4.000. Apakah jawaban dari kalian ada yang beda? Sama semuanya? Sama. Alhamdulillah, berarti paham semuanya ya. Kita kasih plus untuk kelompok 3. Setelah kita menyaksikan kalian dan teman-teman kalian mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian, kira-kira Ibu ingin bertanya kepada kalian, kalian paham tidak dengan pembahasan kali ini? Paham? Paham, tapi Ibu kurang yakin. Jadi sebagai pembuktian bahwa kalian sudah paham dengan pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan satu pertanyaan. Asesmen terakhir ini namanya ya. Coba lihat soal di layar. Di sini ada soal. Coba cari nilai dari soal ini. Nanti samakan dengan jawaban Ibu. Kalau kalian benar dengan jawaban Ibu sama dengan jawaban Ibu, Ibu anggap kalian semua sudah paham. Ini asesmen akhirnya soalnya adalah harga 3 buku tulis dan 2 pensil adalah 13.000. Kemudian harga 4 buku tulis dan 5 pensil adalah 22.000. Disuruh tentukan, hitunglah harga 2 buku tulis dan harga 1 pensil. Silahkan ditulis. Ibu kasih waktu 5 menit untuk menjawab. Silahkan. Ada yang sudah? Oke, sekarang gerak cepat Ibu tanya ya. Siapa yang sudah? Yang mau menjawab? Oke, Rifkati siapa? Berapa? X sama dengan 3.000, Y sama dengan 2.000, Oke. 2X tambah Y sama dengan 8.000. Benar sekali. Yang lain bagaimana, samakah dengan jawaban Rifkati? Sama? Alhamdulillah, berarti kalian sudah paham bagaimana menyelesaikan SPLDV dengan metode eliminasi? Sudah paham? Sudah. Jadi Ibu lihat sekarang udah kusut-kusut semuanya. Kita speaking sekarang ya. Tahu ular? Tahu ulat? Ular dengan ulat panjang siapa? Panjang apa? Ular. Jadi pas Ibu sebut ular, bilang besar sekali. Dengan kode tangan seperti ini. Kalau Ibu sebut ular, pendek sekali. Ini melatih konsentrasi kalian ya. Kita mulai ya. Ular, ulat, ular, ulat, ular. Oh, belum kompak lagi. Sekali lagi. Ular, ulat, ular, ulat, ular. Oke. Sekali lagi. Yang laki-laki sekarang, yang perempuan diam dulu. Yang laki-laki ini mau tes kemampuan konsentrasi yang laki-laki. Ular, ulat, ular, ulat. Hei. Salah apa benar ini? Yang perempuan ular, ulat, ular, ulat, ular. Oke, baiklah kalau begitu. Sudah hampir 2 jam kita belajar. Otomatis kan sudah banyak yang sudah kalian ketahui. Jadi sekarang Ibu ingin sedikit flashback, menanyakan kepada kalian kira-kira dari pembelajaran hari ini, apa sih yang bisa kalian dapat, apa yang bisa kalian simpulkan kira-kira dari pembelajaran SPLDV atau sistem persamaan linear 2 variabel ini. Siapa yang bisa menyimpulkannya? Oke, Anggun silahkan. SPLDV adalah sistem persamaan linear yang memiliki 2 variabel. Oke. 2. Eliminasi adalah metode menghilangkan salah satu variabel. Oke, benar sekali. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah SPLDV tersebut adalah sistem persamaan linear 2 variabel yang memiliki 2 buah persamaan dan memiliki 2 buah variabel. Terus metode eliminasi itu apa? Metode dengan cara menghilangkan salah satu variabel. Tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan nilai dari variabel yang lain. Oke, udah paham semuanya? Dah, selanjutnya ini ada refleksi sedikit ya.
Refleksi untuk pembelajaran hari ini. Udah Ibu bubuhkan 2 buah pertanyaan. Tinggal jawab saja. Pertanyaannya adalah, apakah kalian menyukai pembelajaran hari ini? Jawabannya? Kurang serentak. Jawabannya? Suka. Oke, kira-kira suka itu karena apa? Seru. Apalagi? Melatih konsentrasi. Oke, melatih konsentrasi. Satu lagi ada yang tahu? Melatih berbicara di depan. Oke, berarti kalian menyukai pembelajaran hari ini karena 3 faktor mungkin. 1, seru. Yang kedua, melatih konsentrasi karena tugasnya dikerjakan bersama-sama, ya kan? Kemudian yang ketiga, satu lagi apa tadi? Melatih rasa percaya diri kalian ketika tampil di depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Ibu harap ke depan kalian semakin konsentrasi lagi, semakin semangat dalam belajar, juga semakin percaya diri. Apabila ada tugas kelompok, nggak usah sungkan lagi. Tunjuk tangan, tanya, bilang sama ibu kalau kalian mampu maju ke depan untuk mempresentasikan tugas kelompok. Terus yang kedua, ibu mau bertanya, apakah ada hal yang belum dipahami dari pembelajaran hari ini? Berarti sudah paham semuanya? Ada yang belum paham? Yang laki-laki paham semuanya? Yang perempuan? Kalau paham, alhamdulillah. Tapi yang nggak paham bisa ditanyakan. Jadi kesimpulannya paham nggak? Paham. Oke, alhamdulillah. Oke, kemudian sekarang setelah ini kan sudah belajar nih. Udah selesai. Orang kalian sudah Ibu kasih tadi asesmen di akhir dan bisa kalian jawab. Jadi supaya untuk memperkuat lagi daya ingat kalian terhadap pembelajaran sistem persamaan linear 2 variabel ini, kalian Ibu kasih oleh-oleh ya. PR, tolong dikerjakan di rumah. Buka buku cetak halaman 110. Ada? Sudah semua? Yang laki-laki sudah? Yang perempuan? Sudah? Di situ kan ada tuh latihan 10. Dah? Latihan 10 yang nomor A. Kerjakan cukup 5 saja. Kerjakan soal nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan insya Allah pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang relasi dan fungsi. Itu adalah pokok bahasan yang baru. Jadi tolong dibaca-baca, kalau nggak salah Ibu di halaman 113. Setelah latihan yang tadi Ibu kasih, PR yang tadi Ibu kasih, di situ ada bab relasi dan fungsi. Dibaca-baca lagi di rumah, dipahami, insya Allah sebentar lagi minggu depan akan kita bahas tentang bab relasi dan fungsi. Ini terakhir, di akhir pembelajaran Ibu senang sekali masuk ke kelas ini karena kalian semangat belajar, konsentrasinya juga bagus. Dan terakhir, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, agar Allah memberkahi ilmu yang kita belajar hari ini, kita akhiri dengan doa yang akan dipimpin sama seperti tadi oleh ketua kelas kita. Silahkan Kak Davi. Doa Dibla. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Semoga Allah selalu meridhoi kita dalam menuntut ilmu, dalam pembelajaran, tidak khusus pelajaran matematika, semua pelajaran. Karena ingat, ilmu itu harus dicari, bukan ditunggu. Dengan ilmu kita bisa tumbuh dan berkembang untuk mencapai cita-cita
Oke, di akhir kalimat, Ibu ucapkan terima kasih telah semangat dan belajar hari ini dan telah membuat Ibu bangga sama kalian dengan hasil kerja kelompok kalian. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa berjumpa kembali. Akhir kalam Ibu ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam